Di video hari ini, kita itu akan sharing review kita terkait plan hosting VPS dari Bluehost. Kita itu akan jelasin apa itu VPS, mengapa kami itu mungkin memerlukannya, dan kemudian kita akan melakukan walkthrough tentang cara men-setup plan Bluehost kita. Oke, jadi mari kita mulai dengan apa itu arti VPS. VPS itu adalah singkatan dari Virtual Private Server ya, dan mari kita bahas secara singkat berbagai jenis server, dan bagaimana kami itu dapat memahaminya teman-teman. Jadi buat ilustrasi ini, mari kita bayangkan bahwa server itu adalah komputer fisik ya. Jadi ada shared server, private server, dan dedicated server. Shared server itu adalah server yang berbagi sumber daya pada sebuah komputer dengan website lainnya. Shared server itu sangat bagus banget buat pemula ya teman-teman, karena nggak banyak traffic yang menuju website kamu. Dan ketika kecepatan kamu itu mulai melambat, maka mungkin sudah waktunya untuk beralih ke private server. Private server itu adalah sebagian dari server atau komputer yang disediakan khusus buat kamu aja. Jadi masih ada orang lain yang pakai komputer yang sama dengan kamu, tetapi kamu itu punya bagian khusus dari komputernya yang khusus hanya digunakan sama kamu, dan gak ada orang lain yang dapat menggunakannya. Dan yang terakhir adalah dedicated server, yang merupakan server yang lengkap atau komputer yang hanya digunakan sama kamu. Dan umumnya saat kamu itu upgrade ke server ini, kamu itu akan mendapatkan lebih banyak keamanan ya teman-teman, dan fitur privasi bawaan. Jadi mengapa kamu itu mungkin memerlukan VPS, dan apa yang perlu kamu ketahui? Jadi dengan VPS, kamu itu dapat memodifikasi beberapa aspek teknis untuk mendapatkan kinerja yang lebih baik dari server kamu. Dan secara tradisional sih, ini bukan sesuatu buat pemula ya. Jadi kecuali kamu itu memiliki latar belakang yang teknis banget, atau tahu cara ngoperasiin server, atau kamu itu mempekerjakan seseorang untuk membantu kamu mungkin sebaiknya pakai share server aja. Jadi sekarang kita telah membahas perbedaan jenis-jenis server ya. Mari kita bicara tentang Bluehost dan produk VPS mereka. Jadi sedikit latar belakang tentang Bluehost teman-teman. Bluehost adalah salah satu platform favorit kita karena integrasinya yang mulus dengan WordPress. Bluehost didirikan di tahun 2003, jadi mereka itu udah ada sejak lama ya. WordPress sendiri merekomendasikan 3 plan hosting buat digunakan, dan Bluehost adalah salah satunya. Karena integrasinya yang mulus antara Bluehost dan WordPress, Bluehost juga memiliki tim dukungan buat pelanggan yang sangat baik. Mereka tuh punya layanan ahli 7x24 jam kalau kamu itu membutuhkannya. Mereka juga punya uptime dan hardware yang hebat banget di situ, dan semuanya di Bluehost tuh selalu diupdate ya teman-teman. Dan ini adalah layanan yang sangat andal buat dipakai. Jadi silakan klik link di bawah ini di deskripsi, dan kita akan ngebahas di sini buat beberapa plan dan penawaran dari Bluehost. Jadi kalau kamu itu udah ngeklik link di bawah ini, seharusnya bakal ngebawa kamu ke halaman ini di sini ya. Dan kalau kamu itu nge-scroll ke bawah, kita itu bakal dapat tinjauan plan buat hosting standar, enhanced, dan juga ultimate. Namun sebelum kita itu ngebahas beberapa fitur dari plan-plan ini, mari kita scroll ke bawah sini ya teman-teman. Dan kamu dapat melihat bahwa layanan 7x24 jam untuk VPS, hosting asisten, itu tersedia di semua plannya. Seperti yang kita sebutkan sebelumnya ya, mereka itu memang punya nomor telepon yang bisa kamu hubungin, dan kamu itu bisa ngobrol dengan mereka secara online. Oke, mari kita scroll ke bawah teman-teman, dan kita bisa melihat sedikit lebih lanjut tentang apa itu hosting VPS dari Bluehost. 3 hal yang mereka cantumkan di sini itu adalah multi management server ya, kayak control access dan akses root-nya. Dan kalau kamu itu scroll sedikit lebih jauh di bawah, berikut adalah beberapa hal tambahan yang termasuk dalam plan hosting VPS kamu. Kamu itu bisa menghosting domain dan juga website tanpa batas ya teman-teman. Kamu juga punya dedicated power, ada dashboard yang sederhana dan sangat mudah untuk digunakan. Kamu juga punya bandwidth yang tak terbatas di situ, dan kamu juga punya dukungan VPS 7x24 jam yang udah kita sebutin tadi. Dan kemudian kamu juga bisa dapetin SSD drive di situ ya. Jadi ini hanyalah beberapa hal yang termasuk dalam semua plan VPS. Jadi mari kita scroll ke atas dan lihat plan-plannya ya teman-teman. Oke, jadi ada plan standar di sini, ada enhanced dan juga ultimate. Untuk plan standarnya adalah yang pertama yaitu $31,99 per bulannya. Dan setelah jangka waktu 36 bulan tersebut, harga perpanjangannya itu menjadi $81,99 per bulannya teman-teman. Jadi perlu diingat ya untuk hal itu, plan ini tuh nawarin RAM 2GB, 2 core CPU, dan SSD 120GB di situ. Semua plan ini akan memiliki bandwidth yang tak terbatas ya guys, dan ada biaya lisensi si panelnya, dan akan termasuk dalam semua plan ini ya. Nah, kalau kamu itu pengen dapetin RAM dan juga storage yang sedikit lebih gede, kamu pasti pengen milih opsi enhance ini kan. Plan ini tuh punya RAM 4GB serta SSD drive 165GB. Plan enhance itu seharga $41,99 ya per bulannya. Setelah jangka waktu 36 bulan, harganya menjadi $116,99 per bulannya. Dan terakhir ada plan ultimate. Plan ini punya RAM 8GB, dan ini adalah salah satunya plan dengan 4 core CPU serta SSD 240GB di situ. Untuk plan ultimate tuh harganya $71,99 buat 36 bulan pertamanya, dan harga perpanjangannya menjadi $144,99 per bulannya setelah jangka waktu 36 bulan tersebut ya. Perlu diperhatikan juga bahwa semua harga ini tuh adalah untuk jangka waktu 36 bulan yang akan kamu lihat sebentar lagi setelah kita itu melanjutkannya. Jadi buat video ini, mari kita pilih opsi standar di sini. Oke, sekarang kita itu diminta buat bikin nama domain kita. Langsung aja kita buat di sini, dan setelah kami itu milih domain yang tersedia, kamu akan lihat bahwa kami itu udah nambahinnya ya ke keranjang kamu. Jadi mari kita masukin aja informasi akun kita ya teman-teman. Dan kamu itu perlu masukin alamat email kamu juga di situ serta kata sandinya. Dan kalau kamu itu scroll sedikit lebih jauh di bawah, kita itu bisa ngeliat informasi plan kita di sini. Jadi sekarang kita itu berada di bagian informasi plan ya di sini teman-teman. Mari kita lihat plan kita. Jadi untuk 36 bulan dengan harga $31,99 per bulannya, kita itu dapetin plan hosting VPS kita ya. Jadi totalnya tuh $1.151. Itulah yang akan kita bayar hari ini teman-teman. Dan kita akan mendapatkan pendaftaran domain gratis selama 1 tahun di situ. Kami juga dapat menambahkan beberapa tambahan plannya di sini.
ini. Gak banyak biaya opsi tambahannya karena banyak yang udah kita masukin dalam plan VPS kita. Tapi kamu ini bisa mendapatkan domain privacy protection dengan harga 99 sen ya buat per bulannya. Kamu juga bisa mendapatkan single domain SSL di situ seharga $3,33 per bulannya. Dan aku juga akan biarin domain privacy protectionnya tetap aktif ya teman-teman. Oke, langsung aja kita ke bagian bawah ini dan masukin aja informasi pembayaran kamu. Baiklah, semuanya udah siap. Yang harus kamu lakukan sekarang adalah klik submit dan kamu udah siap. Jadi sebelum kita akhirin videonya di sini, mari kita bahas beberapa kelebihan dan kekurangan serta meringkas pembahasan kita tentang Bluehost sebagai platform untuk layanan hosting VPS mereka. Bluehost sangat mudah digunakan dan bagus buat pemula ya teman-teman. Tampilan interface mereka tuh sangat bersih banget ya, dan transisinya sangat mulus buat make WordPress. Faktanya kita berpikir kalau ini platform terbaik buat make WordPress kan. Bluehost juga memiliki kecepatan yang hebat juga, uptime yang hebat, dan tim dukungan pelanggan yang hebat juga di situ. Mereka itu punya layanan ahli 7x24 jam seperti yang kita katakan tadi. Jadi kamu itu bener-bener gak bisa ngalahin hal itu. Untuk plan VPS Bluehost tuh sangat mudah digunakan ya, tetapi juga punya opsi kustomisasi yang keren juga kok. Jadi kamu itu bisa menggunakannya buat meningkatkan kinerjanya. Nah, satu-satunya kekurangan tentang Bluehost itu adalah harganya yang sedikit mahal ya. Setelah kamu itu memperpanjang jangka waktu dari 36 bulan buat jangka panjang, plan serupa kayak di Hostinger tuh mungkin sedikit lebih terjangkau ya. Selain itu Bluehost adalah platform yang sangat bagus juga kok, dan kita juga sangat rekomendasiinnya ke kalian semua ya. Jadi kayaknya itu aja buat kalian hari ini untuk review kita tentang hosting plan VPS dari Bluehost. Bluehost adalah salah satu platform favorit kita karena punya produk hebat yang ditawarin ya, kecepatannya hebat banget, dukungan pelanggan yang hebat juga, dan interface yang sangat mulus di situ. Dan kita bakal nyantumin linknya ke semua materi yang kita bicarakan hari ini di video di bawah di deskripsi. Juga kalau kamu itu memilih untuk menggunakan link kita ke Bluehost, kita akan mendapatkan sedikit biaya referral tanpa biaya tambahan buat kamu. Dan ya, ini sangat membantu kita untuk terus bikin konten gratis kayak gini ya buat kamu. Jadi terima kasih banyak sebelumnya. Jadi kalau kamu itu suka sama videonya dan kamu itu pengen ngeliat konten kayak gini di masa mendatang, silahkan tinggal like dan juga subscribe di bawah ini. Dan terakhir, channel ini didedikasikan untuk menyediakan video dan tutorial buat kamu seperti ini untuk membantu kamu bangun website pertama kamu. Terima kasih banyak udah nonton guys. Kita berharap yang terbaik untuk perjalanan membangun bisnis website kamu. Dan kita juga akan bertemu di video berikutnya.